Meninggal dunia bukan berarti meninggalkan segala kemewahan. Buktinya kini mulai menjamur bisnis pemakaman eksklusif yang menawarkan banyak fasilitas di tempat pemakaman mereka. Layaknya seperti membeli perumahan, pemakaman modern dan mewah kini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari jogging track, rumah ibadah, taman sampai rumah makan. Padahal tubuh yang sudah membujur kaku di dalam tanah tidak akan menikmati semua fasilitas tersebut. Tidak hanya memiliki fasilitas lengkap dan mewah, kafling pemakaman yang seharusnya hanya 1 kali 2 meter tersebut dijual dengan harga yang fantastis. Pembelinya tinggal memilih lokasi tempat mereka akan dikuburkan kelak sesuai dengan kemampuan kocek masing-masing. Meski harganya selangit, namun banyak orang tetap berbondong-bondong mengantri untuk membeli sebidang lahan di mana jasad mereka akan dikubur bila kelak mereka meninggal dunia. Tempat pemakaman umum pun nampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa kalangan tertentu. Pemirsa, inilah fakta unik. Setiap orang yang hidup pasti akan mati dan urusan penguburan jenazah orang yang telah meninggal akan ditanggung oleh keluarganya yang masih hidup. Namun kini kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan lebih tenang dengan membeli properti berupa tanah makam. Benarkah tempat pemakaman mewah kian diminati orang belakangan ini? Pemirsa, inilah fakta unik. Pemirsa, seperti inilah kemewahan yang ditawarkan oleh sebuah pemakaman mewah di daerah Cikarang, Jawa Barat bagi para calon penghuninya. Tempat yang layaknya bagaikan perumahan mewah tersebut kini banyak diminati terutama oleh kaum papan atas dan para selebritis. Tidak seperti tempat pemakaman umum biasa, tempat pemakaman elit ini memberikan fasilitas eksklusif dan pelayanan yang prima bagi para penghuninya. Demi mendapatkan sebidang tanah yang akan menjadi rumah masa depannya, banyak orang yang masih segar bugar dan sehat walafiat berbondong-bondong membeli kafling di lokasi yang paling mereka sukai seakan-akan mereka akan mati esok hari. Ya, bisnis pemakaman mewah memang sedang naik daun belakangan ini. Beberapa selebriti dan pejabat negeri ini bahkan telah menempati kafling yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Layaknya sebuah perumahan mewah, rumah masa depan yang dibangun di atas berhektar-hektar tanah tersebut menawarkan berbagai fasilitas kepada para pembelinya. Mulai dari tipe-tipe tertentu hingga fasilitas umum lainnya seperti rumah makan eksklusif dan sang empunya kafling tinggal pilih lokasi mana yang paling disukai sebagai tempat tidur untuk selamanya. Ada 3 garden yang kita pisahkan yaitu untuk muslim ya. 5 Pillars Garden dan nama-nama garden itu sendiri pun juga kita ambil dari misalnya kalau muslim dari Al-Quran ya. Nah yang kedua Universal Garden yang dimana kebanyakan di Universal Garden ini adalah Kristen dan Katolik. Kita juga menyediakan yang namanya private ya atau family estate. Tergantung Anda perlunya untuk 2 orang, untuk 4 orang, 6 orang atau 8 orang.
Ya, ada yang kayak rumah jadi, yaitu kita sudah siapkan untuk 4 orang, 6 orang. Ada yang Anda beli secara meteran, berapa meter persegi. Itu adanya di Peak Estate, di lokasi yang paling tinggi. Family Center kita terdiri dari ada danau 8 hektar. Kita juga bisa jogging di pinggir danau ya. Kita juga ada restoran namanya La Collina yang menyediakan makanan Itali dan pasti ada makanan Asia juga. Terus kita ada chapel, kita ada multifunction room yang you lihat seperti Blue Mosque di Turki. Nah, fasilitas ini kita buat karena kita tahu bahwa orang Asia pada umumnya, terutama orang Indonesia, mereka itu kalau ke pemakaman tidak pernah datang sendiri. Ada masjid yang bagus yang kita bangun di tengah-tengahnya. Ada golf car-nya untuk dari depan untuk sampai ke itunya, kalau memang kan takutnya ada yang nggak bisa jalan jauh ya, atau dan terus juga fasilitas lainnya jalannya lebar, terus walkway-nya juga enak, terus ada tempat duduk untuk kalau mau ziarah mau doa, terus banyak lagi deh yang lainnya gitu. Terus juga nanti kita ada bangun rest area-nya juga di pinggir tol. Ada fasilitas, tentunya ada harga yang sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Dan salah satu tempat pemakaman mewah di Cikarang tersebut menawarkan harga yang beragam sesuai dengan lokasi yang mereka inginkan. Lantas, berapakah orang harus membayar untuk mendapatkan lokasi yang bagus sebagai tempat bersemayam mereka kelak? Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Yang termurah mulai dari 8,8 juta ya untuk 1 unit single. Yang termahal kita jual per meter kurang lebih di angka 32 juta. Untuk lahan kalian beli cukup 1 kali bayar. Ya, tidak perlu kayak tempat lain 3 tahun sekali harus bayar kontrak ya. Jadi, nah untuk paket-paket kita ada paket servis pada saat digunakan. Nah, itu mulai dari 4,4 juta. Hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Kemewahan duniawi nampaknya juga menjadi salah satu unsur yang ditawarkan oleh tempat pemakaman mewah belakangan ini. Semewah apakah rumah masa depan menuju alam akhirat tersebut? Benarkah lantaran mewah banyak orang memilih untuk membeli kafling di sana ketimbang harus dimakamkan di tempat pemakaman umum biasa? Pemirsa, inilah Fakta Unix. Dengan segala fasilitas dan harga yang ditawarkan di pemakaman tersebut, jelaslah jika semua orang menyebutnya dengan makam mewah. Apalagi jika dibandingkan dengan tempat pemakaman umum yang tidak menawarkan fasilitas wah pada para penghuninya. Karena sejatinya, fasilitas yang didapat dari harga yang dibayarkan tidak akan dirasakan oleh sang pembeli jika ia sudah masuk ke liang lahat. Lantas, semewah apa sebenarnya pemakaman tersebut? Semua konotasi mengatakan mewah. Mewah dalam arti kata apa? Arti kata fasilitasnya atau karena mewah fasilitasnya sehingga makamnya jadi mahal. Saya tanya Anda, kalau mulai dari 8,8 juta menurut Anda mahal nggak dengan fasilitas seperti ini? Saya rasa kompetitif ya. Anda di tempat lain harus bayar 3 juta per 3 tahun. 10 tahun udah 30 juta. Kalau kita sekali bayar 8,8 juta, nah bayar servis pada saat digunakan, apa yang kita sebut bahwa itu mahal? Itu kan dikarenakan ada fasilitas-fasilitas ya kan. Ada hal-hal pendukung yang keluarga itu tidak perlu
iuran tiap bulan bayar tuh udah nggak ada lagi. Beli sekali untuk selamanya. Kita yang akan ngerawat. Warga-warga di sekitar situ kan jadi ada pekerjaan juga. Nah itu yang dana-dana yang kita kelola untuk menggaji mereka, untuk merawat kuburan, masjid dan lain sebagainya. Banyak sih orang yang tertarik ya, terutama memang menengah ke atas itu banyak sekali. Kalau menengah ke bawah jarang banget deh. Kita juga sekarang ada program cicilan juga gitu dan sangat meringankan. Itu cuma sekitar ratusan ribu per bulan. Sekitar 100-200 ribu lah, itu tidak memberatkan juga gitu. Pemakaman yang ada di Jabodetabek pada khususnya, yang pasti nanti akan berpengaruh juga ke pemakaman di luar kota yang kotanya padat, ya. Yang dimana pada umumnya mereka kalau mereka lupa bayar 3 tahunan kontrak, ada yang beli langsung dibongkar, diisi dengan jenazah baru. Nah hal seperti ini sangat menyedihkan menurut saya, karena kalau kita mengalami hal seperti itu, coba bisa bayangin ya. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Kisaran harga yang ditetapkan oleh pengurus pemakaman nampaknya juga sebuah harga yang fantastis. Dari kisaran 8 juta rupiah hingga 1 miliar adalah harga yang harus dibayar jika ingin tidur selamanya dengan nyaman tanpa harus memikirkan lagi biaya perawatannya. Lantas, benarkah harga yang dikenakan pada kafling liang lahat tersebut senilai dengan fasilitas dan pelayanan di tempat tersebut? Ya betul sih, untuk dari sisi harga memang cukup mahal ya untuk sekelas pemakaman. Tapi biaya perawatan yang kita udah tidak perlu untuk memikirkan di kemudian hari. Terus yang kedua juga seperti jaminan. Jaminan karena kalau kita menempatkan keluarga kita di sini, kita seperti ada sertifikat yang bisa menggaransi tempat yang kita miliki itu nggak akan bisa diganggu-ganggu oleh yang lain. Termasuk murah loh saya bilang dibandingkan kalau kita ke TPU. Kadang-kadang saya juga punya pengalaman, salah satu kerabat saya, dia harus cepat memasukkan jenazah ke dalam tanah, digetok sama orangnya itu, waktu digetok itu sampai 20 jutaan. Untuk baru awalnya saja buka 20 jutaan, belum termasuk biaya sewa yang dibayar per 10 tahun kan mereka. Udah gitu kerepotannya lagi, kadang-kadang gila lupa mesti perpanjang, balik lagi. Terus beberapa kerabat aku itu juga keluarganya tidak lagi ada di Indonesia, jadi mereka harus susah sekali. Harga per kafling yang aku keluarkan pada tahun 2009 masih belasan juta. Harga tidak jadi soal jika menyangkut fasilitas dan gengsi yang menyertainya. Apalagi tempat pemakaman mewah tersebut memang menjadi incaran banyak papan atas yang hidupnya ingin selalu dikenang oleh anak cucunya kelak. Padahal dengan harga yang telah mereka bayarkan untuk sebidang tanah seluas 1x2 meter saja bisa menjadi sebuah nilai yang besar bagi kaum papa yang bahkan tidak punya tempat tinggal sama sekali. Lantas siapa saja yang telah booking tempat di sebuah rumah masa depan yang mewah? Aku tuh waktu itu beli tahun 2009. Taunya sih dari Olga Lydia, dia pertama kali udah beli beberapa banyak. Kebetulan punya aku yang aku dapat itu dekat musola. Jadi kalau seandainya lagi berziarah lalu hujan, bisa tinggal lari berapa langkah udah ada musola. Ingin sholat tidak harus jauh karena kan jauh dari pintu masuk ke makam yang muslim itu kan agak jauh. Jadi kalau misalnya mau berteduh kan jauh sekali, itu dekat musola, lalu dekat trotoar, jadi tidak harus menginjak tanah. Jadi kalau misalnya agak hujan nggak perlu becek-becek. Pertimbangannya sih cuma 2 itu aja karena lokasinya bagus. Saya mau yang family ya kan, mau yang family. Nah ini makanya lagi masih ada kontroversi gitu. Aku sih pengennya di sana gitu kan, maksudnya semua udah terawat dengan baik lah gitu. Cuman kan kita mesti ada keluarga juga, takutnya nanti kesana jauh. Mempersiapkan kematian kita itu kan bukan hanya mempersiapkan secara mental, tetapi juga secara fisik ya. Ya alhamdulillah saya sudah bisa punya rumah sendiri, tapi rumah di dunia, bukan rumah di akhirat. Bukan rumah di akhirat dan artinya bukan kuburan ya. Jadi ya saya akhirnya memutuskan ya udah saya membeli, saya ber5 tambah 3 anak. Jadi 8. Denganmu Tuhanku,
Makam mewah memang menjadi bisnis yang kian marak belakangan ini. Namun benarkah makam mewah sangat tidak disarankan oleh agama lantaran mengacu kepada sikap pemborosan dan sombong? Pemirsa, inilah fakta unik. Tempat pemakaman mewah yang kini sedang booming di kalangan jet set nampaknya sangat diminati untuk dimiliki. Bahkan ada yang sudah memesan untuk seluruh keluarga sekaligus. Alasannya mereka inginkan kenyamanan di rumah masa depan yang akan menampung jasad kakunya untuk selamanya. Demikian juga dengan sanak saudara yang akan menziarahinya kelak. Dan tempat pemakaman umum pun nampaknya mulai tersisihkan. Apalagi tempat pemakaman umum tidak memiliki taman, restoran, serta landscape yang menarik. Ya kayak saya berkunjung ke makam kakek saya itu sangat tidak nyaman apabila baru juga turun dari mobil baru juga parkir, wah udah kerubutan orang, minta sedekah lah, minta apa. Padahal saya bilang saya datang ke sini nih mau kusuk berdoa untuk orang yang saya sayangi, kok jadi beban mikirin mesti siapin uang receh, mesti siapin ini. Kayak mau ziarah aja tuh menjadi satu ritual yang sangat memberatkan gitu. Kan saya kalau mau puasa, mau lebaran kan pasti ke makam, atau mau ada acara-acara misalnya menikahkan anak, kemudian ada acara hal-hal yang besar ulang tahun, apa kan kita pasti ke Nyekar. Itu selalu dikelilingin oleh orang bawa arit, bawa apa, kemudian membacakan ini yang kita bayar. Kok rasanya tidak apa ya, menurut saya tidak nyaman gitu loh. Bukannya kita sih ikhlas aja memberikan ya, tetapi kok kayaknya sampai begitu terus baca-bacanya dengan cepat-cepat, kemudian di ini terus minta menunggu semua gitu kok kayaknya. Nah, mudah-mudahan di tempat yang ini ya satu, kedua saya nggak ingin ngerepotin orang. Selain sebagai langkah mempersiapkan kematian, membeli sebidang tanah kuburan kerap dijadikan juga sebagai bisnis yang menguntungkan bagi pengelolanya. Namun apakah hal tersebut sesuai dengan syariat agama Islam? Dan apa alasan kaum jet set ingin dikebumikan di tempat yang sangat khusus? Kalau ingin memiliki rasa tanggung jawab supaya tidak membebani orang lain, ya silakan pilih jalan ini. Tapi kalau misalnya merasa masih ingin, biarinlah urusan keluarga gue nanti ya, tuh yang ngurusin mayat gue mau kemana, ya urusannya itu. Pola pikir masing-masing itu kan pilihan. Segala sesuatu itu harus dilihat tujuannya apa gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang mati, hal-hal seperti itu kan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Yang hanya memberikan manfaat bagi yang meninggal itu adalah amalnya. Inti mau bagus seperti apapun tuh luarnya itu gak ada manfaat, orang dia udah meninggal. Mempersiapkan kematian memang tidak ada salahnya, apalagi jika alasannya adalah tidak ingin menyusahkan orang lain. Namun jika hanya untuk membeli sebidang tanah kubur dengan harga yang fantastis, bukankah itu merupakan sikap pemborosan? Dan bukankah Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka menghambur-hamburkan rezeki? Seperti apa hukumnya mempersiapkan kematian dengan cara membeli makam yang mewah? Takkan selamanya. Kalau yang mewah itu memang ada kecenderungan perubahan di dalam masyarakat kita. Keinginan untuk memberikan semacam penghargaan yang baik bagi keluarganya dengan mengatakan ya mereka punya pandangan ibaratnya kubur itu adalah pintu surga dan neraka. Tidak masalah, itu bagian dari mempersiapkan yang namanya kematian. Jadi kalau boleh saya artikan begini ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau tanya kepada dirimu bekal apa yang sedang kau persiapkan untuk hari esokmu. Nah, untuk hari esok itu bekalnya kan selain amal, ibadah, ya termasuk yang seperti itu uang yang halal. Ya, yang kita pakai bukan tanah yang milik orang. Ketentuan dari segi agamanya dibenarkan, ya tidak masalah, sah-sah saja. Bermewah-mewahan selagi hidup adalah hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas mengapa harus bermewah-mewahan ketika akan menghadap Ilahi? Bukankah harta tidak akan dibawa mati?